Oke, selamat sore bagi para penonton atau siapapun yang melihat video ini. Nama saya Elvan dengan NIM 121220132 dari jurusan Teknik Kimia. Sekarang saya akan mereview suatu jurnal dari Science Direct. Nah, jurnal yang saya pilih ini adalah jurnal yang berhubungan dengan aldehydes sesuai dengan topik yang saya akan bahas. Nah, jadi kenapa saya memilih jurnal ini? Pada awalnya itu beberapa waktu lalu saat saya sedang membeli parfum, saya melihat banyak sekali nama aldehydes yang tercantum dalam komposisi dari parfum. Lalu saya penasaran dan saya searching di Google. Ternyata aldehydes itu merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan parfum. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang aldehydes dan parfum. Tapi secara utamanya yang akan saya bahas itu biokatalytic oxidation-nya dari fatty alcohols menjadi aldehydes untuk flavors dan fragrance industry. Bukan hanya fragrance tapi juga perasa. Sebelumnya saya mohon maaf kepada penulis dari jurnal ini jika pembahasan saya kurang atau tidak berkenan kepada penulis. Sekarang saya akan membahas jurnal ini. Kita mulai dari introduction. Jadi, flavors and fragrance are found in a wide variety of consumer goods, food and beverage, fine fragrance, pharmaceutical, cosmetics, soap, household products, etc. Jadi flavors and fragrance itu ya merupakan banyak ditemukan di kebutuhan sehari-hari kita. Nah, walaupun mereka itu hanya memiliki hanya berperan kecil lah daripada ketika customer membeli suatu barang, ya flavor and products itu hanya sebagian kecil dari salah satu faktor kenapa konsumen mau membeli barang itu. Akan tetapi bisa dilihat di sini. In 2019, the value of global F&F market reached 31.5 billion US dollars and is predicted to grow by 3.5% per year up to 2024. Jadi walaupun mereka berperan kecil, tapi pertumbuhan ekonomi dari F&F industri ini cukup baik. Nah, current industrial production of F&F relies to a large extent on chemical synthesis, providing large quantities of material at cost-effective prices. Nah, jadi F&F industri ini bergantung kepada sintesis kimia yang sesuai lah sama harganya, yang bagus di mata penilaian ekonomi. Tetapi chemical synthesisnya ini punya banyak kekurangan ya, karena itu memakan energi yang sangat banyak, lalu memerlukan katalis yang beracun atau menggunakan katalis metal, dan produksinya juga seringkali bergantung kepada material fosil. Nah, oleh karena itu, dan yang keempat, it generates large amount of waste, sehingga mengkhawatirkan kondisi dari lingkungan sekitar.
Nah, sekarang kita langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di sini among FNF compounds, aldehydes constitute a prominent class of molecules broadly used as food product additives. Seperti yang saya bilang tadi, ini saya juga baru tahu bahwa aldehydes itu merupakan salah satu molekul yang digunakan untuk zat aditif pada makanan. Nah, di sini juga saya baru tahu ini, aldehydes are also key components of perfumes. Jadi mereka merupakan salah satu bahan kunci untuk membuat parfum. Nah, aldehydes yang dipakai ini yang aldehydes rantai lurus dengan atom karbon 6 sampai atom karbon 13 yang jenuh. Nah, C6 sampai C13 ini dinamai sebagai fatty aldehydes. Lalu, biotechnological production of aldehydes can be tackled by two approaches. Yang pertama de novo synthesis, dan yang kedua biotransformation or bioconversion. Nah, de novo synthesis ini tuh sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana. Jadi mereka bergantung pada metabolisme dari substrat simple by natural or engineered organism. Jadi dari organisme buatan atau organisme yang ada pada alam untuk mendapatkan produk akhir yang diinginkan. Yang biotransformation itu berisikan katalis biokatalik chemical modification of a precursor structurally related to the product through one or several steps catalyzed by enzyme. Oke, sekarang kita masuk ke history of fragrant aldehydes. Nah, dulu aldehydes itu dulu odoran materials atau material yang mempunyai wangi-wangian. Sebagai contoh, ini aromatic plants, tree barks, resins. Dulu itu mereka dibakar untuk mengeluarkan bau wangi-wangiannya. Nah, bangsa Mesir kuno zaman dulu itu menyiapkan minyak cedarwood untuk embalming proses ya, untuk mumifikasi lah, supaya terhindar dari serangga dan mikroba, serangan serangga dan mikroba. Nah, dalam sejarah manusia itu essential oil atau minyak asiri sudah menjadi bahan utama dari suatu wangi-wangian yang dulu itu digunakannya untuk acara-acara spesial ya, contohnya religious practice. Nah, bahkan essential oil sampai sekarang itu masih dipakai. Nah, aldehydes ini terhubung kepada parfum ya zaman dulu lah, dari parfum ya. Nah, ada cinnamaldehyde dan benzaldehyde. Itu kedua senyawa itu adalah senyawa pertama yang diteliti lah compoundnya. Nah, ini mereka ditemukan di alam dan disintesis pertama kali pada tahun 1832. Nah, benzaldehyde itu bisa ditemukan di almond pahit, apricot,
buah peach atau plum, dan bisa dihasilkannya dalam low yield ya, dari hidrolisis enzimatik dari amigdalin, sebuah proses yang harus dilakukan secara hati-hati untuk membuang sianida yang beracun. Pada tahun 1874, Tiemann dan Harman mereport isolasi pertama dan sintesis kimia dari vanilin. Nah, di 1921 pengenalan kombinasi dari dosis tinggi dari fatty aldehydes jenuh dengan rantai C10 sampai C12 dan dengan tambahan 2 metil undekanal menghasilkan ini Chanel No. 5. Ini parfum yang sangat terkenal ya, jika Anda semua ya penggemar parfum pasti Anda tahu Chanel No. 5 karena parfum ini sangat ikonik. Sekarang kita masuk ke characteristics and origin of commonly used fatty aldehydes. Jadi peningkatan harga aldehyde itu sendiri itu jarang sekali untuk terjadi. Ini adalah sebuah pengecualian dari berat molekul aldehyde yang rendah seperti asetaldehida dan formaldehida, dan aldehyde sebagai parfum ya. Ya, jadi yang harganya menaik itu aldehyde dengan low molecular weight sama aldehyde yang digunakan untuk parfum. Nah, di domain ini atau di ranah F&F industri ini, aldehydes itu merupakan bahan pokok dalam makanan dan bahan yang harus diperhatikan dalam pembuatan parfum. Nah, aldehydes jadi yang tidak usah dibahas. Jadi ya, kita lanjut ke sini. Asetaldehida ada suatu senyawa kunci dalam perasa yang fruity, yang buah-buahan. Nah, untuk fatty aldehydes dengan jumlah atom karbon C lebih dari 6 itu menunjukkan karakter yang citrus. Jadi seperti buah jeruk lah, yang ya seperti citrus gitu. Nah, their industrial relevance mainly restricted to C6 dan C8 sampai C13. Jadi yang sering digunakan itu jumlah aldehydes dengan jumlah C6 dan aldehyde dengan jumlah C8 sampai C13. Nah, increase of the alkyl chain length
entails the predominance of the fatty unpleasant character rendering the use of compounds di atas C13 yang tidak baiklah untuk digunakan dalam F&F industry. Nah, hexanal mengeluarkan bau green note yang merepresentasikan cut grass. Jadi saya juga tidak tahu bau cut grass itu seperti apa, karena saya tidak pernah memotong rumput. Jadi orang-orang yang pernah memotong rumput pasti tahu seperti apa baunya. Nah, fatty aldehydes with even number C8, C10, C12 terdapat secara natural dalam kelenjar minyak dari kulit sitrus yang dikupas. Mendapatkan green, fresh, and citrus-like notes. Jadi ada bau-bau hijau, bau-bau fresh, dan bau-bau citrus. Oke, dalam minyak C8 dan C10 aldehydes biasanya memberikan karakter fresh atau citrus, sedangkan C12 memberikan wangi bunga-bungaan. Nah, oktanal C8 adalah salah satu senyawa yang penting di dalam jus jeruk, menjadi salah satu kontributor utama dalam perasannya. Nah, secara general citrus aroma atau aroma seperti jeruk itu merepresentasikan 20% dari flavoring yang diminta. Nah, secara tradisional, extraction of citrus essential oil is performed by cold press by applying physical means to shatter the oil, untuk menghancurkan kelenjar minyak dan mendapatkan yang dibilangnya itu sebagai peel oil, dimana peel oil itu merupakan minyak atsiri yang paling banyak diproduksi. Oke, kita lanjut. Oke, secara garis besar, socio-environmental concerns together with the urge of renewal of supply sources call for the development of alternative greener routes for the production of fragrant aldehydes. Jadi mereka tuh maunya yang lebih ramah lingkungan untuk memproduksi aldehydes harum. Nah, bioteknologi dan secara spesifik biokatalis menawarkan perspektif yang cerah lah untuk permasalahan ini. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa enzim oksidatif yang ada untuk memproduksi fatty aldehydes. Nah, aldehydes bisa diproduksi dengan enzim. Ini overview-nya dari fatty aldehydes sebagai flavor. Tadi ada hexanal, dia punya green, grassy, fruity. Nah, ini bisa didapatkan secara natural di
banyak tumbuhan dan buah-buahan. Lalu ada octanol, green citrus like, fruity, floral, ada wangi bunga-bungaan juga. Jadi terdapat di sweet orange peel oil. Lalu ada nonanal, soapy, bau-bau seperti sabun, citrus like, berbau seperti bunga-bungaan, dan ya terdapat di jeruk dan juga rose oil. Ada decanal, lagi-lagi green citrus like, fatty, peely, terdapat di sebagian minyak atsiri seperti citrus peel oil dan neroli oil. Dodecanal, ada waxy, fatty, soapy, reminiscent of violets. Jadi baunya kayak lilin, bau berlemak juga, bau sabun. Dan ditemukannya itu di citrus dan minyak pinus. Oke. Jadi yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini itu the three main classes of enzymes are ini ada ADH, FADAOX, dan CROALCOX. Sorry. Nah, ADH itu tersebar secara luas dan sudah dipelajari secara mendalam. Dan katalis ADH ini dapat mengkatalis reaksi yang reversible menggunakan nikotinamide organik yang mahal sebagai elektron aseptor yang secara umum NADP+. Nah, FADAOX dan CROALCOX walaupun tidak dipelajari sedalam ADH atau tidak tersedia sebanyak ADH, mereka hanya menggunakan O2 sebagai elektron aseptor untuk mengkatalis oksidasi dari alkohol yang irreversible menjadi aldehida. Jadi kalau ADH ini kerugiannya dia reversible. Jadi bisa ya produknya kemungkinan akan lebih kecil, bisa lebih kecil dari FADAOX dan CROALCOX karena reversible. Sekarang kita akan membahas secara detail mengenai alkohol dehidrogenase atau ADH. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah source-nya. Nah, ADH ini ditemukan secara umum atau ADH ini ada di mana-mana ya, terdapat di makhluk hidup. Nah, ADH ini mostly sebagian besar intraselular dan tergabung dalam beberapa metabolic pathways. Pada bakteri anaerobik dan yeast atau ragi, ADH mereduksi asetaldehida menjadi etanol. Nah, pada manusia ADH mempromosikan reaksi yang sebaliknya untuk mendetoks etanol.
Sekarang kita membahas struktur dan mekanisme katalis dari ADH. Jadi bagian yang terpenting ini, ADH Jadi ADH beroperasi melalui transfer hidrat dari substrat menuju NADP+ dengan melepaskan sebuah proton. Reaksi yang mereka katalis merupakan reaksi yang reversible. Enzim ini dapat mengoksidasi alkohol atau mengurangi senyawa karbonil. Maka dari itu, beberapa ADH juga disebut sebagai ketone reductases atau KRET. Bergantung dari enzim dan substratnya. Oksidasi atau reduksi, jalannya oksidasi atau reduksi dapat dipilih, dan pH dari medium dapat mempengaruhi jalannya reaksi. Nah, ADH yang terkatalis yang reductive reaction itu biasanya lebih dipilih daripada oksidasi alkohol. Nah, sekarang kita masuk ke substrat yang disukai sama ADH. Dari beberapa ADH yang sudah dipelajari secara mendalam, horse liver ADH atau HADH atau hati dari kuda, ADH hati kuda, ditunjukkan dapat menerima 1 oktanol sebagai substrat. Lalu yeast ADH atau ADH ragi dari bakteri S. cerevisiae, YADH1 dan YADH2 ditemukan juga aktif dari alkohol dengan jumlah atom karbon 2 sampai 10. Nah, YADH ini diketahui sebagai enzim yang tidak stabil. Nah, HADH sama YADH ini terbentuk dari isoform yang berbeda. Nah, isoform itu dia itu kalau disimpulkan itu dia itu highly related gene products that perform essentially the same biological function. Jadi mereka ini gene yang hampir sama atau gen yang hampir sama, tapi mereka menjalani fungsi biologis yang sama. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada advantage sama kekurangan dari masing-masing katalis. Yang pertama itu ada ADH. Nah, ya, kelebihannya itu tidak memerlukan oksigen. Nah, terdapat di seluruh kingdom. Tapi kekurangannya itu memiliki ketergantungan terhadap nikotinamida atau yang tadi ya,
yang kita sudah bahas, NADP+, memerlukan dia ketergantungan terhadap NADP+, kofaktor, dan ya yang tadi sudah dibahas, reaksinya itu reversible, jadi mungkin saja yieldnya bisa lebih kecil. Kekurangannya itu juga bisa over oxidation. Nanti akan kita bahas kenapa over oxidation ini merugikan. Dan dia itu sangat enzim dependent, jadi sangat memiliki ketergantungan terhadap enzim. Nah, untuk FADAOX, walaupun belum kita bahas, tapi kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Tidak memerlukan kofaktor organik eksternal. Ini yang penting, reaksinya irreversible, jadi mungkin yieldnya bisa lebih banyak dari ADH. Dan efisiensinya tinggi untuk fatty alcohol. Tapi kekurangannya dia limited, perlu oksigen, dan nanti ini akan dibahas karena kita belum pelajarinya. Sama dia juga over oxidation dan enzyme dependent. Dia tidak lalu yang ketiga ada CRO AlCOX. Dia tidak memerlukan kofaktor organik. Dia juga irreversible. Dan dia juga high catalytic efficiency. Jadi efisiensinya tinggi untuk fatty alcohols. Nah, dia ini naturally secreted enzymes. Ya, jadi enzimnya bisa didapatkan secara alami. Dan bioreaktor recombinant expression. Nah, kekurangannya ini jumlahnya sangat sedikit, atau member dari katalis ini sangat sedikit. Dia perlu O2, memerlukan accessory enzymes, lagi-lagi over oxidation dan product inhibition. Nanti kita akan bahas. Nah, ini comparison between HADH, human liver ADH dan YADH dari substrat yang luas dipelajari pada tahun 1970. Nah, hasilnya mengatakan HADH yang menempati Ca10 volt memiliki catalytic efisiensi yang lebih tinggi daripada human liver ADH dan YADH. Secara garis besar, dari beberapa studi didapatkan bahwa ADH, ya intinya bahwa horse liver ADH ini memiliki efisiensi yang paling tinggi. Tapi studi yang dilakukan ini hanya terbatas pada spektrofotometrik monitoring dari NADP+ reduction atau NADPH oxidation. Karena itu kekurangan analisis secara langsung dari pembentukan produk. Nah, dari karakteristik yang sudah disampaikan ADH, katalis yang mantap lah istilahnya untuk oksidasi dari fatty alcohols belum ada dan masih dipelajari.
Nah, sekarang kita lanjut. ADH from extremophiles. Extremophiles ini apa sih? Extremophiles ini tuh organisme yang dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi ada rekombinan dari ADH dengan Bacillus thermophilus digunakan untuk reaksi aminasi untuk mengubah fatty alcohols menjadi aldehydes dan dapat mengubah 50 milimolar cenal alkohol dengan yield lebih dari 99%. Enzimnya juga dapat mengubah sebagian C8 50% yield dan C10 2% yield alkohol, dan dengan tambahan 1,2 dimetoksietan 10% konsentrasi volume per volume sebagai co-solvent meningkatkan konversi dari C10 menjadi up to 25%. Nah, Thermococcus hydrothermalis ADH bisa dibuat dengan reduktif atau oxidative reaction dengan mengadjust pH-nya menjadi 10,5 untuk optimal oksidasi alkohol dan pH 7,5 untuk optimal reductive reaction. Nah, ADH jenis ini menunjukkan performa terbaiknya ketika dilakukan pada heksanol dan juga bisa mengoksidasi beberapa alkohol aromatik, contohnya benzyl alkohol. ADH dari Aeropyrum vernix K1 menunjukkan konstanta kinetik yang bertambah seiring dengan rantai alkil. Jadi semakin panjang, konstanta kinetiknya juga semakin panjang. Dan memiliki thermostability dengan 24% aktivitas residu setelah 30 menit masa inkubasi pada suhu 98 derajat. Nah, akan tetapi tidak ada produksi heterologis dari enzim yang telah dideskripsikan. Nah, alkana atau alkanols atau mikroorganisme yang mendegradasi alkana atau alkanols bisa ditemukan sebagai sumber dari ADH yang aktif pada fatty alcohols. Sekarang kita masuk ke heterologous production of ADH. Nah, ADH yang secara umum dipasarkan sebagian besar berasal dari animal tissue, horse liver, bakteri S. cerevisiae atau rekombinan host lainnya.
dan beberapa isoenzim yang ketika dipurifikasi dari host sebelumnya. Nah, E. coli digunakan untuk produksi heterolog dari ADH. Jadi E. coli ini akan dibahas cukup banyak di jurnal ini. Karena mereka bisa dipakai untuk pembuatan katalis inilah. Sekarang kita masuk ke katalis kedua. Flavin Dependent Alcohol Oxidase, FADAOX. Nah, Flavin Dependent Alcohol Oxidase ini ditemukan di superfamily besar dari glucose methanocholine atau GMC oxidoreductases dan superfamily of vanillyl alcohol oxidase atau para-cresol methylhydroxylase atau disingkat FAO atau PCMH. Nah, beberapa FADAOX juga diklasifikasikan menjadi karbohidrat aktif, enzim karbohidrat aktif. Enzim karbohidrat aktif di auxiliary activity tree AA3 dan AA4 family. Jadi auxiliary activity itu adalah keluarga protein katalitik yang berpotensi terlibat dalam degradasi sel tanaman. Jadi ada klasifikasinya lagi. Ya, saya kurang mengerti tentang hal itu, jadi mohon maaf juga saya tidak bisa menjelaskannya. Nah, AA3CAZY atau yang tadi karbohidrat active enzymes database dibuat untuk karbohidrat oksidoreduktase. Karbohidrat AA3 ini mengandung phylogenetically related enzymes active on either aryl alcohol atau pada primary alcohol. Nah, keluarga AA4 ini mengandung FAO yang dipunyai oleh subgrup 4 dari FAO atau PCMH superfamily. Sekarang kita masuk ke source-nya. Nih, some of the best known FADAOX originate from peroxisomes of methyl-trophic yeast such as Pichia pastoris, Candida boydini, atau Hansenula sp. Mereka memiliki peran yang penting dalam metabolisme metanol. Nah, FADAOX sebagian besar diisolasi dari ragi yang tumbuh pada kana serta jamur dan tumbuhan. Lalu studi sebelumnya telah menyebutkan
aktivitas dari fatty alkohol. Nah, intinya FAOX enzymes dari ragi itu pertama kali dideskripsikan pada tahun 80 dan 90-an. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Nah, ini GMC type yang tadi merupakan enzim multimerik yang biasanya ditemukan di Homo octamers atau biasanya Homo dimers. Homo dimers di ragi, sedangkan pada jamur, walaupun jamur kurang diteliti, enzimnya bisa ditemukan di sebagai heterodimers. Sekarang kita lanjut ke substrat specificity of FAD-AOX. Nah, ruang lingkup dari substrat FAD-AOX ini tuh sangat luas, dari enzim aktif pada alkohol alifatik, alkohol aromatik, karbohidrat dan steroid dan sebagainya. Nah, dari FAD-AOX aktif pada alkohol alifatik jenuh, methylotropic yeast itu yang paling efisien lah, dimana mereka efisien dalam mengoksidasi metanol dan short chain alcohols. Dimana aktivitas mereka berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah rantai alkil. Pada medium yang suasana aqueous atau ya dalam suatu larutan, FAD-AOX yang didapatkan dari P. pastoris ditemukan sebagai Homo octamer, di mana subunitnya berinteraksi via substrat binding domain. Nah, sebagai hasilnya, active site appears buried into the octameric structure. Tapi FAD-AOX ini tuh tidak kompeten untuk mengkatalis fatty alcohol, oksidasi dari fatty alcohol pada kondisi ya aqueous. Tapi substrat mereka tuh bisa diperpanjang dengan protein engineering atau dengan membawa
biphasic system. Nah, FADFAOX itu lebih efisien pada fatty alcohols dibandingkan dengan yeast dan FADFAOX lainnya. Sekarang kita ke heterologous expression ya. Nah, ini lagi-lagi E. coli ini yang berhasil untuk sebagai tempat untuk memproduksi FADFAOX. Ini lalu kita lanjut ke copper radical alcohol oxidase. Nah, copper CROS itu masuk ke auxiliary activity 5. Nah, mereka lalu dibagi menjadi dua, ada AA51 yang di dalamnya ada glyoxal oxidases yang mengkatalis oksidasi dari aldehida. Dan ada AA52 yang mengumpulkan enzim pada alkohol untuk membentuk aldehid. Nah, source-nya itu originate dari filamentous fungi atau ya dari jamur-jamuran. Ada juga yang dari bakteri. Dan ini exceptionnya itu dari AA51 yang CRO yang dihasilkan dari filamen dari bakteri. Pada AA52 subfamily CRO-ALCOX berasal dari patogen tumbuhan. Sekarang kita ke strukturnya. Nah, pada saat ini structurally characterized CROs belong to the AA52 subfamily as no structure of AA51 is available. Jadi yang memiliki karakter atau memiliki struktur itu pada saat ini yang bisa diidentifikasi hanya AA52 subfamily. Nah, CROs itu mereka adalah monomeric enzymes with a conserved architecture, displaying a characteristic conserved 7-bladed beta propeller fold. Ya, ini saya tidak terlalu mengerti, jadi saya hanya membacakan saja untuk yang ini. Nah, untuk yang substratnya mereka hanya terbatas kepada sebagian kecil dari archetypal members
dan jumlahnya sangat terbatas karena mereka juga baru ditemukan pada 1959. Nah, sekarang kita masuk ke heterologous expression. Ini A52 merupakan secreted fungal enzymes and necessitate post-translational modification such as the formation of a thioether bond for the cister. Lagi-lagi ada bakteri E. coli dan P. pasteurus yang menjadi ekspresi utama. Bagaimanapun, Aspergillus nidulans, A. oryzae, dan Fusarium venenatum juga dilaporkan menjadi inang yang dapat digunakan bagi archetypal FGR GALOX. Mohon maaf. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Kita langsung masuk ke 4.2 saja, karena yang 4.2 menurut saya sangat penting. Jadi kita akan membahas tentang accessory enzymes. Jadi yang pertama itu ada cofactor recycling systems. Jadi intinya kita perlu mencari organic cofactor. Ya, di sini disebutkan permasalahan utama dari aplikasi industri ADH itu organic cofactornya sangat mahal. Dan juga oksidasi dari alkoholnya itu tidak diuntungkan secara thermodynamically dibandingkan dengan reduksi dari aldehid dengan ADH. Nah, both problems can be solved by in situ cofactor regeneration. Nah, in situ cofactor regeneration itu bisa didapat dengan chemical approaches. Jadi permasalahan ini tuh ya dengan organic cofactornya lah yang harganya mahal, dan beberapa faktor seperti keadaan internal dalam reaksinya, sehingga perlu diselesaikan dengan beberapa pendekatan kimia. Yang kedua ada katalase. Nah, FADAOX dan CROALCOX sebagai catalytic cycle menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk samping. Dan ketika diakumulasikan, ini berdampak buruk pada enzim, sehingga H2O2-nya itu harus dihilangkan. Nah, katalase itu diperlukan untuk merecycle H2O2 menjadi H2O dan setengah oksigen, menyuplai
molekuler oksigen yang bisa dilimit ya, intinya bisa menyuplai kembali lah molekuler oksigennya. Akan tetapi ada beberapa enzim yang memiliki resistance terhadap H2O2 sehingga tidak memerlukan katalase. Nah, yang ketiga ada peroksidase. Nah, CRO biasanya memerlukan suatu pemantik sebelum menggunakannya, karena CRO itu biasanya ditemukan dalam bentuk inaktif. Nah, untuk itu peroksidase atau pengoksidan chemical seperti ferricyanida, amonium heksa, chloride, mangan 3 compounds dan sebagainya dapat digunakan. Akan tetapi senyawa-senyawa yang disebutkan di atas itu tidak seefisien dari peroksidase. Nah, overoxidation. Nah, karena produk yang mau kita dapatkan atau kita desire itu adalah aldehydes. Nah, kalau terjadi overoxidation, itu akan mengubah aldehydes menjadi carboxylic acid. Ya. Lalu kita selanjutnya ke nomor 5, poin 5. Biocatalytic System Engineering. Yang pertama ada protein engineering. Nah, protein engineering itu adalah pendekatan untuk mengeksplorasi atau pengeksplorasian dari biodiversitas. Dapat memperbaik atau mereprogram intinya. Lalu yang kedua ada whole cell catalyst. Dan yang ketiga ada biphasic system dan enzyme immobilization.
Nah, biphasic system itu intinya mereka dapat menjaga supaya aldehyde tetap dalam fase organiknya dan menghindari mereka agar tidak terjadi reaksi hydration atau overoxidation, terkhusus dari hydrophobic fatty aldehydes. Nah, biphasic system ini merupakan cara yang baik untuk mengatasi substrat yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air, melimit product inhibition, dan bisa memfasilitasi pendapatan produk melalui simple distilasi yang sederhana. Jadi ini ya, challenges and solutionsnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila penyampaian saya tidak lengkap atau masih kurang. Saya mohon maaf, karena saya juga bukan ahli dan saya sudah berusaha keras untuk mempelajari hal ini walaupun saya tetap tidak mengerti. Tapi saya mohon maaf. Saya berterima kasih dan saya akhiri video kali ini.